Ari mama nanaonan muludan. Ari bapa nanaonan muludan. Ye, muludan teh bid'ah bapak. Cing ari bapa jeung mama. Dibandingkan dengan para sahabat itu soleh kene mana? Soleh kene para sahabat. Ti para sahabat teu muludan. Bapak teh hayang ngalihan para sahabat. Para sahabat teh dijamin masuk surga. Bapak mah henteu. Mama mah can kuku asup surga ge. Da tukang nyengoroy ka salaki ka ti bapak. Tapi para sahabat mah teu muludan, ari bapak hayang muludan. Jika Nabi Muhammad mengajarkan muludan, mengajarkan perayaan atas kelahirannya, tentu saja Nabi Muhammad sudah duluan ngayakeun baheula teh. Hei umatku, isuk ulang tahun kuring ye, sok ngayakeun raramean. Kan henteu. Jika saja perayaan Maulid Nabi itu baik, bagus, maka tentu saja sebelum kita para sahabat sudah melakukannya. Sedangkan para sahabat tidak ada, belum pernah terdengar, belum pernah ada riwayat yang menerangkan para sahabat muludan. Jika saja perayaan Maulid Nabi itu bagus dan dianjurkan oleh agama, tentu saja sebelum kita sudah ada yang melaksanakan. Misalkan para tabi'in, para sahabat meninggal diteraskan para tabi'in. Para tabi'in merayakan dan ternyata tidak ada satupun riwayat yang menyatakan tabi'in melaksanakan Maulid Nabi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Para ibu sadayana, alhamdulillah. Saat ini kita sedang berada di bulan yang mulia. Kemarin itu ialah tanggal 12 Rabiul Awal. Akhirnya tanggal 13. Mumpung momentumnya masih pas, kita akan membahas terkait Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah tokoh sentral. Naon cenah? Tokoh sentral. Tokoh sentral seluruh makhluk itu adalah Nabi Muhammad. Tokoh penting Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, itu adalah makhluk pendukung. Makhluk pendukung teh infrastruktur yang memberikan sokongan dan dukungan akan keberadaan Nabi Muhammad. Makanya sebelum Allah menciptakan seluruh alam, Allah terlebih dahulu menciptakan apa? Nur Muhammad. Jasad Nabi Muhammad nama teu acan aya, tapi Nur Muhammadna sudah ada, diciptakan paling awal. Jadi makhluk pertama itu ialah Nur Muhammad. Sebelum ada malaikat, sebelum ada azazil, ada setan, sebelum ada surga, ada neraka, ada bumi, langit dan sebagainya, Allah telah menciptakan Nur Muhammad. Kita beranalogi heula, analogi teh nyontok, urang nyontok heula. Jika saya seorang sutradara atau penulis naskah sebuah film dan saya bermaksud untuk membuat satu cerita film, maka saya langkah pertama itu ialah menentukan heula, membuat heula karakter boga lalakon. Boga lalakon saha ieu? Oh, boga lalakon teh si A. Si A teh saha ieu? Si A teh kieu. Karakterna seperti ini. Nah, setelah dapat ide tentang boga lalakon, maka seorang penulis naskah itu akan membuat cerita yang mendukung keberadaan boga lalakon. Si boga lalakon ieu teh gaduh bapa, gaduh indung, gaduh keluarga, gaduh lembur, gaduh musuh. Diciptakeun, kemudian diciptakeun alur ceritana. Tidak sampai di situ, setelah boga lalakon ge meninggal, diceritakanlah anak incu jeung pengikutna. Eta analogi. Berhasil menciptakan cerita secara beres, secara tuntas, barulah dibikin filmnya. Eta analogi. Tah, urang oge sami. Allah teh dalam tanda kutip penulis naskah dan sutradara alam dunia ieu teh sebelum membuat setan,
malaikat, surga, neraka, manusia, alam sadayana, dia menciptakan ulah hiji tokoh. Anu namina Muhammad. Untuk mendukung Nabi Muhammad ieu teh aya eksis, maka Allah menciptakan alur ceritana. Diciptakeunlah Nabi Adam. Diciptakeunlah aya para malaikat, aya setan, aya surga, aya neraka. Diciptakeunlah dunia ieu sadayana. Padahal tujuan nama hiji, saha? Nabi Muhammad. Nah, diciptakeun Siti Hawa, ceritana kieu kitu-kitu, ras ka Nabi Idris, ka Nabi Nuh, dugi ka ayeuna. Judul utamana tetap saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, janten urang aya di dieu teh hakikat nama kumargi bahasa Sunda deui. Kita berada di sini hakikatnya itu ialah karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh terlalu surga Haji Romah jika ada manusia yang merasa tidak bersyukur akan keberadaan Nabi Muhammad. Kacida. Seharusnya baik malaikat, baik setan, dan umat secara keseluruhan itu merasa bersyukur. Untung ada Nabi Muhammad, saya jadi ada. Orang tua saya ada. Dari Nabi Adam ada. Sampai kan nanti anak cucu kita ada. Karena apa? Ada Nabi Muhammad. Maka kita syukuran ke keayaan Nabi Muhammad. Syukur pisan, alhamdulillah Gusti. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, salah satunya dengan apa? Dengan merasa bahagia. Bingah pisan kurang teh. Ku ayana Kanjeng Nabi teh sangat bahagia saya dikarenakan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah ngadawu, Allah bersabda dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Rahmat Allah, karunia Allah turun ke muka bumi ini disebabkan dikarenakan lahirnya Nabi Muhammad. Kata Allah, falyafrahu, maka kalian semua harus berbahagia. Kudu atoh, eta perintah Allah kan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Berbahagia karena lahirnya Nabi Muhammad. Gitu, begitulah mengapa umat Islam mayoritas di muka bumi ini sekarang merasa bahagia. Bersyukur atas kelahiran Nabi diwujudkan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malahan sudah menjadi kebiasaan dan tradisi umat Islam di dunia, terutama kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperingati kelahiran seseorang yang dicintai itu dengan mengadakan satu momentum, satu acara tos galib. 17 Agustus kurang upacara. Karena naon? Karena merasa berbahagia negara kita lahir merdeka. Salah satu wujud kebahagiaan tidak cukup upacara. Aya perlombaan panjat pinang. Intina manaon? Merasa bahagia, ekspresi kebahagiaan. Aya lomba balap karung, lomba dahar kurungku, lomba naon deui geuningan, kelereng di senokan teh, dan banyak lomba-lomba lainnya. Itu sebagai apa? Ekspresi kebahagiaan. Walaupun kadang-kadang teu nyambung. Cing hubungan anak kelereng jeung kemerdekaan naon? Kan henteu. Tapi yang namanya ekspresi jangan dilarang. Ekspresi mah bebas. Gitu. Nah, bangsa Indonesia, umat Islam nu aya di Indonesia khususnya merayakan rasa bahagia teh dengan kelahiran Nabi teh diwujudkan dengan Maulid Nabi. Tong disalah. Nah, nutibulah ditu, nutibulah kaler, kulon, kidul wetan mah seueur anu nyalahkeun. Nanaonan cenah muludan.
Teu aya contona di ditu. Jika Nabi Muhammad mengajarkan muludan, mengajarkan perayaan atas kelahirannya, tentu saja Nabi Muhammad sudah duluan ngayakeun baheula teh. Hei umatku, isuk ulang tahun kuring ye, sok ngayakeun raramean. Kan henteu cenah. Leres teu? Leres. Teu lempang. Jika saja perayaan Maulid Nabi itu baik, bagus, maka tentu saja sebelum kita, para sahabat sudah melakukannya. Sedangkan para sahabat tidak ada, belum pernah terdengar, belum pernah ada riwayat yang menerangkan para sahabat muludan. Dan memang leres. Jika saja perayaan Maulid Nabi itu bagus dan dianjurkan oleh agama, tentu saja sebelum kita sudah ada yang melaksanakan. Misalnya para tabi'in, para sahabat meninggal diteraskan ke para tabi'in. Para tabi'in merayakan, dan ternyata tidak ada satupun riwayat yang menyatakan tabi'in melaksanakan Maulid Nabi. Oh, atuh kesimpulanana perayaan Maulid Nabi teh awon cenah. Di sisi gigir ta seueur nuduh kitu. Malihan mah saur aranjeuna laukana khairon lasabakuna ilahi. Jika saja perbuatan itu bagus, tentu saja para sahabat sudah melakukannya terlebih dahulu sebelum kita. Tapi kenapa tidak ada para sahabat yang terdengar merayakan Maulid Nabi? Oh, berarti awon cenah. Kenapa tabi'in gak ada yang melaksanakan? Oh, berarti awon cenah. Kela, cek urang mah, kela mah. Jangan dulu berkesimpulan. Jangan dulu berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut perbuatan yang tidak baik. Karena apa? Karena kita melaksanakan Maulid Nabi. Kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW teh punya alasan. Pertama tadi, kata Allah harus berbahagia. Yang kedua, kenapa para sahabat, kenapa para tabi'in, kenapa para ulama salaf terdahulu tidak ada yang mencontohkan Maulid Nabi? Kenapa? Karena yang pertama, Maulid Nabi mah henteu wajib. Cing, Sayyidina Abu Bakar muludan henteu, henteu wajib. Yang namanya tidak wajib berarti bisa dilakukan, bisa tidak. Tetapi kalau pekerjaan wajib, maka mereka akan melakukan, eta mah pasti. Nah, maka urang itu urang berkeyakinan bahwa perayaanana ari rasa bunga nama itu harus. Rasa berbahagianya itu bagus. Ini mah perayaan Maulidna, muludanana. Eta hukumna teu wajib. Benten sareng salat. Makanya urang saur kata Sunda mah jangan jodog-dog timpul hidang. Muludan tibada maghrib sampai ke subuh. Palabah subuh tunduk hees we. Labas tah salat isya na kagok da capek henteu parat tepi ka subuh. Di subuhna kagok tunduk labas di salat subuh. Nah itu baru dosa. Jodog-dog timbul hidang. Tapi kita yakin bahwa kita tidak seperti itu. Salat wajib tetap dilakukan. Maulid Nabi tetap teu kagaduh kan? Sehingga apa alasannya Maulid Nabi menjadi jelek? Tidak ada. Itu yang pertama. Karena apa? Karena memang tidak wajib. Para sahabatnya moal aya atuh, mangga gina kan teu wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu dicatat. Tidak semua kebaikan itu hanya berhenti di zaman Rasulullah SAW saja. Jika kita mempunyai keyakinan, ya para ibu ya, kurang teh gaduh keyakinan. Selain perkara yang tidak dilakukan di zaman Rasul, selain perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka itu hukumna awon. Berarti salah. Atau sakitu jumudna. Nabi Muhammad hidup dengan zamannya. Maka akhlak Nabi Muhammad yang harus ditiru itu apanya? Intisarina, esensinya. Karena Nabi Muhammad matos ngaturkeun kapungkur. Jika saja kaidah ini laukana khairan masabakuna ilaihi. Laukana khairan
la sabaquna ilaihi. Jika saja perbuatan ini baik, maka tentu saja para sahabat akan melaksanakan terlebih dahulu sebelum kita. Nah, jika itu langsung dibuat kesimpulan, selain yang dilakukan oleh para sahabat atau yang dilakukan di zaman Rasul itu baik, maka setelah beliau-beliau meninggal berarti pekerjaan itu menjadi buruk. Berarti kebaikan itu hanya berhenti pada zaman Nabi saja. Kan tidak begitu. Kebaikan itu dinamis, terus berubah, terus berjalan. Contohnya apa? Seueur banyak. Ini mic, speaker, zaman dulu tidak ada. Apakah karena pengajian, sholat berjamaah, jumahan, dan sebagainya, karena memakai mic, memakai sound system seperti ini menjadi buruk dikarenakan zaman Nabi nggak ada? Kan tidak. Contoh lain, ibu-ibu sekalian, tahu sholat taraweh? Sholat taraweh. Sholat tarawih itu dulunya di zaman Rasul. Di zaman Rasul itu dulunya tidak ada seperti sholat tarawih sekarang. Tidak seperti saat ini. Rasulullah SAW itu menganjurkan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, terutama di malam hari, terutama lagi di 1/3 bulan terakhir. Itu anjuran Rasul. Awalnya, pada hari pertama Rasul datang ke masjid. Ada beberapa sahabat yang berada di masjid. Kemudian Rasul melakukan sholat. Tidak ada sahabat yang memperhatikan Rasul sholatnya berapa rakaat. Makanya sampai sekarang tarawih teh ikhtilaf. Aya anu menyebutkan hanya 8. Ada yang menyebutkan 20. Ada yang menyebutkan 30, 33, macam-macam. Karena tidak ada yang pada hari itu, tidak ada yang memperhatikan. Tapi semua orang sepakat pada malam pertama Nabi Muhammad SAW datang ke masjid dan sholat. Sahabat belum banyak. Kemudian setelah itu viral. Kamari Nabi Muhammad datang ke masjid sholat. Di masjid sepi, sahabat masih sedikit. Akhirnya pada malam kedua karena sudah mulai viral, Rasul sholat. Akhirnya di malam kedua sahabat berdatangan. Di malam ketiga makin viral bahwa ternyata Rasul dan para sahabat, para pembesar sahabat, para sahabat senior dari kaum Ansor dan Muhajirin melaksanakan sholat. Walaupun sholatnya masing-masing di masjid. Makin viral tuh. Pada malam ketiga akhirnya masjid penuh. Pada malam keempat orang-orang sudah penuh, Rasul justru tidak datang ke masjid. Sehingga banyak para ulama pun menyaksikan taraweh itu Rasul apakah melakukannya setiap malam di bulan Ramadan atau tidak. Pertama. Yang kedua, berapa hitungan pasti sholat tarawih? Sampai sekarang tidak. Nah, singkat cerita, kenapa Nabi Muhammad sampai pada malam keempat tidak datang? Karena Rasul merasa takut jika suatu saat ternyata sholat tarawih menjadi wajib. Karena melihat animo masyarakat pada saat itu sudah bagus. Sieun tak ketakutan. Ada ketakutan dalam diri Rasul. Jika saya terus-menerus datang ke masjid dan melaksanakan sholat, sedangkan animo masyarakat pun bagus untuk melaksanakan sholat itu, saya takut Allah menurunkan ayat memerintahkan sholat tarawih menjadi wajib. Karena ada ketakutan itu, akhirnya pada malam keempat Rasul tidak ke masjid. Rasul tidak melaksanakan sholat tarawih. Ini yang dilakukan pada zaman Rasul. Oke? Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Kebiasaan itu masih dipelihara. Di masjid masing-masing sok pagetol-getol ibadah. Hitungan anak bebas. Nu penting mah salat sunat malam. Gitunya qiyam Ramadan. Kemudian
pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, suatu ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid, ternyata biasa masjidnya penuh tapi masing-masing bukan. Kata Sayyidina Umar, jigana lamun diseragamkeun, dikompakkeun, jigana indah selesai, jigana saur Sayyidina Umar. Sehingga setelah saat itu Sayyidina Umar instruksi para sahabat, ayeuna orang berjamaah keun salatnya tuh urang masing-masing supaya kelihatannya bagus. Direalisasikan dan dilaksanakan berjamaah tarawih. Pada saat siapa? Pada saat kepemimpinan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nah, sampai sekarang dilaksanakan berjamaah tarawih. Apakah contoh ini bisa dipasangkan dalam kaidah tadi? Laukana khairon lasabakuna ilaihi. Jika Sayyidina Umar, jika saja perbuatan berjamaah tarawih itu lebih baik, maka tentu saja Rasulullah dulu akan menganjurkan itu. Atau cek para sahabat hei Umar, jika saja perbuatan ini lebih baik, tentu saja Sayyidina Abu Bakar sudah melaksanakannya. Tapi kan itu semua sahabat menerima. Malahan kata Sayyidina Umar, fa ni'mati bid'ah hadi. Pang nikmat-nikmat bid'ah teh ieu bid'ah, tapi enak, halus, ngeunah. Maka dari situ ada dua kesimpulan. Oh, tidak semua perkara yang dilakukan pada saat ini tidak ada contohnya dari dulu itu semuanya jelek. Tidak. Banyak perkara yang tidak dilakukan pada masa dulu tapi dilakukan pada saat ini pun menjadi bagus. Contohnya itu saha Sayyidina Umar. Contoh lain. Anu di Jepang yang dipegang sama ibu-ibu, kalau pengajian pun paman haji maman teh naon? Al-Qur'an. Itu disebut Al-Qur'an mazhab naon? Utsmani. Mazhab Utsmani teh hartosna yang membukukan Al-Qur'an itu siapa? Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Pada zaman Nabi, Al-Quran itu tidak dibukukan, tapi terdapat di dalam pikiran, di dalam talaran para sahabat masing-masing. Ada yang membukukan, ditulis di pelepah korma, ditulis di tulang, ditulis di daun-daun kering. Ayah ditulis di batu, sehingga menjadi prasasti. Bilih hilap, ayah nulis. Ayah nuntut ditulis, ditalar weh. Pada zaman siapa? Pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian setelah Rasul wafat, Sayyidina Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah. Para sahabat berdatangan kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bagaimana kalau Al-Quran itu dibukukan? Karena banyak sahabat para penghafal Al-Quran sudah mulai sakit-sakitan. Ada yang meninggal. Kami takut Al-Quran ini hilang sama sekali. Bagaimana jawaban Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya itu adalah orang yang paling setia kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja tidak melakukan, maka saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar tercatat sahabat paling loyal, paling setia terhadap Nabi Muhammad ialah dia, Sayyidina Abu Bakar. Sehingga gelarnya apa? As-Siddiq, yang maha membenarkan. Rasional ataupun tidak. Kaharti atau Nabi itu kaharti, Sayyidina Abu Bakar tetap paling depan bahwa saya beriman. Karena apa? Karena rasa cintanya dan keyakinannya kepada Nabi Muhammad sudah besar. Kan gitu. Jika rasa cinta itu sudah besar, maka apapun yang dilakukan itu walaupun tidak rasional akan diterima. Contoh, ibu tatkala melihat anaknya senyum-senyum, ketawa, surak-seri, atau ikut seri, kita melihat anak kita bermain, wah kakak seserian, gue jual seri sorangan. Coba ditanya, ibu kunal pakai seri? Itu tinggal di sini, seserian ibu mah jual seri. Tanya alasannya, lalu kenapa ibu ketawa? Tahu nggak alasan anak ibu ketawa? Enggak. Tapi kenapa ketawa? Nggak tahu. Karena saya cinta terhadap anak saya, pas anak saya seri. Pas anak saya nangis, saya panik. Kunaon ibu dak teh.
Jangan-jangan kesakitan, jangan-jangan ada kanon kacocok hileud atau pinaon kan gitu. Tidak ditanya rasional atau tidak. Itu karena apa? Karena rasa cinta. Begitupun dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar, apapun yang diberitakan oleh Nabi, paling depan, saya percaya. Asyidik. Jika Nabi senyum, maka Sayyidina Abu Bakar senyum. Jika Nabi bendung, Sayyidina Abu Bakar bendung. Padahal tidak tahu kenapa alasan Rasul bersenyum. Kenapa alasan Rasul berbendung. Tidak apa. Yang penting saya mengikuti Nabi. Nah, sehingga pas para sahabat meminta beliau untuk membukukan Al-Quran, maka jawaban Sayyidina Abu Bakar, saya tidak berani melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ente, kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, kekhalifahan diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Para sahabat datang lagi kepada Sayyidina Umar, meminta Al-Quran dibukukan. Karena tuh Taurat dan Injil mah ke umat-umatnya dibarukukan. Torah tehnya Taurat, Torah. Kami Injil, Bible teh dibarukukan, Al-Qurannya dibukukan supaya tidak hilang. Cacak-cacak dibukukan, terjadi penyelewengan akidah. Apalagi upami tidak dibukukan. Usul ke Sayyidina Umar. Jawaban Sayyidina Umar kumaha? Jangankan saya, Sayyidina Abu Bakar saja tidak berani melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Kanjeng Rasul, apalagi saya. Akhirnya ente we. Dina konteks apa? Di dalam konteks membukukan Al-Quran. Tetapi dalam konteks lainnya yang tadi ada berjamaah taraweh. Walaupun tidak dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetap Sayyidina Umar melakukan karena punya alasan sendiri teh. Barulah pada masa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, para sahabat datang lagi dan menceritakan tentang urgensi sangat pentingnya pembukuan Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Utsman membentuk tim untuk membukukan Al-Quran. Sampai sekarang yang kita pegang itu disebut mazhab Utsmani. Al-Quran yang telah dibukukan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Apakah pembukukan Al-Quran itu pekerjaan yang buruk? Buktinya sampai sekarang kemaslahatan dan kemanfaatannya terasa. Padahal tidak dilakukan oleh Rasul, tidak dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Utsman. Berarti tidak semua yang tidak dilakukan oleh para pendahulu kita itu jelek, tidak. Contoh lain, kita suka melaksanakan adzan Jumat 2 kali. Padahal zaman Rasul nggak ada. Zaman Rasul itu ada itu 1 kali dalam Jumat. Pada saat Sayyidina Abu Bakar sama. Pada saat Sayyidina Umar sama. Tapi pada saat Sayyidina Utsman ditambah 1 kali. Karena pada saat itu umat sudah banyak. Dulu mah aya di sekitaran masjid, rumah-rumah teh. Karena umat Islam menyebar sehingga banyak orang yang jauh dari masjid. Nah, sehingga diulanglah dari saat itu adzan Jumat 2 kali. Yang pertama seperti yang biasa dilakukan adzan tanda masuk waktu Jumat, yang kedua adzan setelah khatib naik mimbar. Itu dilakukan sampai sekarang. Apakah dengan melakukan itu berarti itu perbuatan buruk? Tidak. Berarti kebaikan itu tidak berhenti hanya yang terjadi di zaman Rasul saja. Setelah Rasul meninggal pun berbagai perbuatan baik itu bisa tetap dilakukan dan dinamis. Artinya dinamis, berubah-ubah, tergantung uruf, tergantung kebiasaan, tergantung tradisi dan budayanya. Gitu. Eta kan nomor kedua. Kita teh harus tahu kenapa kurang bermuludan. Karena jangan salah. Sekarang mah yang menanyakan itu, yang mendebat kita, itu bukan orang jauh. Kadang-kadang putra kita, budak kita karena gaulna jeung kalangan mahasiswa anu sanes akhirnya terpengaruh menanyakan ke kita, ari mama nanaonan muludan. Ari bapak nanaonan muludan, ye muludan teh bid'ah bapak.
cing ari bapa jeung mama dibandingkan dengan para sahabat itu soleh kene mana? Soleh kene para sahabat. Ti para sahabat teu mulu. Bapak teh hayang ngalihan para sahabat. Para sahabat teh dijamin masuk surga. Bapak mah henteu. Mama mah can puguh asup surga teh. Da tukang nyengoroy ka salaki ka ti bapak. Tapi para sahabat mah teu muludan, ari bapak hayang muludan. Tuh. Itu bukan dari orang jauh, orang terdekat kadang-kadang dari putra kita, dari saudara kita. Anu memang gaulna dina naon dina YouTube, belajarna, kadang pergaulan di sekolahna dan sebagainya. Makanya ini harus sangat penting kita ketahui. Karena kalau kemarin-kemarin dulu-dulu mah paling penting kita belum pernah mempertanyakan kepada orang tua kita, mah kunaon beut muludan henteu, urang mah ngieu kebiasaan kolot. Karena budayana itu. Tapi zaman sekarang anak-anak sudah kritis. Segala sesuatu teh ditanyakeun. Dicawan kolot teh budak zaman ayeuna mah. Makanya kita harus tahu. Yang ketiga, apalkeun sok catat. Perintah Allah itu fal yafrahu, berbahagia. Karena kita disuruh untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i. Teu disebut iman hiji jalma diaranjeun jika tidak mencintai aku, tidak mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi rasa cintanya terhadap anak-anaknya, rasa cintanya terhadap orang tuanya, dan rasa cintanya terhadap manusia secara keseluruhan. Ini perintah Nabi. Tidak sempurna imannya seorang mukmin jika dia cinta Rasulullah biasa-biasa. Dibandingkan rasa cinta terhadap dirinya, dibandingkan rasa cinta terhadap orang tuanya, dibandingkan rasa cinta terhadap anaknya, dibandingkan rasa cinta terhadap saudaranya, ternyata rasa cinta terhadap Rasul biasa-biasa saja. Maka la yu'minu. Teu disebut iman eta teh, bukannya tidak sempurna. Berarti kalau keimanan kita ingin sempurna, kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi rasa cinta kita kepada diri kita sendiri, melebihi rasa cinta kita terhadap orang tua kita, melebihi rasa cinta kita terhadap anak-anak kita dan saudara-saudara kita. Baru itu disebut beriman. Nah, nomor katilu ya, untuk merealisasikan, mengaplikasikan, merefleksikan rasa cinta teh beda-beda. Beda-beda. Tukang lalaguan mah nyurahkeun hate rasa cinta teh kunaon? Dengan membuat lagu. Nah, tukang lagu. Tukang masak mah, tukang catering mah merealisasikan rasa cinta teh dengan masak. Ada mulai congcot. Congcot tumpeng. Orang yang tidak bisa masak, tidak bisa ngelagu, tapi duitnya radakan loh. Merealisasikan rasa cinta dengan kumaha, sodako, ngabagi. Intinya apa? Intinya tiap orang merefleksikan, ngawujudkeun rasa cinta beda-beda, disarua, tong disarwakeun. Jadi bukan berarti para sahabat teu cinta ka Nabi Muhammad. Bukan berarti para tabi'in tidak cinta terhadap Nabi Muhammad. Mereka semua cinta, tapi merefleksikannya, merealisasikannya, mengekspresikannya berbeda, beda jeung urang. Mungkin saja, bukan mungkin. Pasti nage para sahabat mah sehari semalam itu melafalkan sholawat nate bener 100 kali. Dia ingat terhadap Rasulullah SAW beda jeung kita. Ari urang mah biasana pohoan. Lamun teu diingetan sok poho. Itu kita. Sehingga bagaimana tuh cara supaya orang ingat? Aya bahasa memperingati supaya ingat. Jadi aya na muludan teh supaya kita ingat. Da urang ngape sok poho. Diingetan, yeuh aya muludan teh. Hei, ieu teh bulan Kanjeng Nabi lahir. Oh nya, akhirnya maca sholawat urang teh. Coba kalau tidak ada maulid Nabi. Urang mah poho, boro-boro jika para sahabat. Cacak diunggal lembur, diunggal masjid di bulan Rabiul Awal ketika tengah peuting muludan. Sare udah mah itu naon ganeng nu tetepakan wayah kieu hadroh wayah kieu jam 12 peuting. Ganggu wae. Urang mah
Cacak diingetan, poho komo kalau tidak diingetin, gitu ya. Nah, maka judulnya gitu. Para sahabat, para tabi'in, mereka memperingati lahir Nabi Muhammad itu sudah tiap hari. Membaca sholawatnya juga banyak, ratusan. Kita mah kusama poho, kusama tukang goplah, jeung gapleh. Ibu-ibu udah goplah, bapak-bapak gapleh. Inti mah tukang para roho ka Allah. Maka kudu diingetan, muludan. Kanjeng Rasul merealisasikan rasa bahagia akan kelahiran dirinya. Karena Kanjeng Rasul sebagai manusia merasa bahagia bahwa dirinya dilahirkan. Karena tadi teh Nur Muhammad kapungkur teh. Jadi pas lahirnya alhamdulillah pribados dilahirkan ku Allah Subhanahu wa taala, diayakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Memperingati setiap hari Senin dia berpuasa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau setiap hari Senin itu berpuasa?" Kata Rasul, "Karena pada hari itu aku dilahirkan dan aku diutus." Setiap hari Senin. Kunaon setiap hari Kamis berpuasa? Karena setiap hari Kamis itu amal mingguan saya disetorkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi juga memperingati maulidnya, memperingati hari kelahirannya seminggu sekali dengan berpuasa. Artinya apa? Artinya setiap orang melaksanakan, mewujudkan rasa cintanya berbeda-beda. Nya urang mah kumuludah. Gitu. Terang Akasah atau Nabi Ukasah, sahabat Nabi, sahabat anu terkenal dengan doa Ukasahna atau hebat Ukasah, hebat Akasah sami-sami kene. Dia itu salah seorang sahabat anu dijamin moal lebet neraka. Karena apa? Karena hiji hal. Memeluk Nabi Muhammad menuju gurigil dia dipeluk. Sehingga para sahabat hoyong apa? Sahabat jalmi anu moal asup neraka, tah Ukasah sur Kanjeng Nabi. Ukasah mah merealisasikan rasa cinta dengan memeluk kan beda-beda. Gitu. Nah, para wargi sadayana kawas geuning. Ya, ini mau ngawas saya, orang muludan we. Nomor terakhir, nomor 4 ya. Terakhir, catat. Segala sesuatu apapun yang baru, artinya perkara yang tidak dilakukan di zaman Rasul, para sahabat dan seterusnya, tetapi kita lakukan berarti hal baru, ya. Selama itu bukan hal yang qot'i, seperti naon? Sholat. Teu kengeng tadi ganggu. Walaupun kita sedang bersemangat, tidak boleh sholat asar jadi 6 rakaat. Ya, sholat asar kudu makin semangat ya. Keur loba duit, tambahan sholat asar jadi 6 rakaat, moal 4. Atuh sholat subuh sedetik teuing 2 mengirit. Engke mah urang 8 lah. Teu bisa. Nah, selama tidak melanggar syariat Islam, hal baru itu bisa menjadi ibadah. Hal mubah ya. Karena apa? Karena kata Rasul, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya summa yasiru min a'malil akhirah bihusnin niyyah. Perkara kelakuan pidudiaeun, ibu tuang, ibu damel, ibu dagang, eta teh perkara dunia, lain ibadah, cacak dunia tanya. Tapi dilakukan dengan niat anu hade. Kuring mah usaha teh karang menang rezeki anu halal. Kuring mah dahar teh supaya bisa sholat. Kuring mah usaha teh supaya bisa nganapakahan orang-orang anu wajib ku kuring dinapakahan. Halus niatna. Maka supaya siru min a'malil akhirah. Eta urusan dunia, eta perkara dunia teh kusabab niatna hade. Jadi perkara akhirat. Artinya bernilai ibadah. Atuh komodei lamun muludan. Cacak dahar. Cacak-cacak hanya makan barang dahar lelebok gitunya. Hobi dahar. Jika niatnya bagus, itu bisa jadi ibadah. Apalagi jika maulid Nabi. Karena kalau maulid Nabi apa yang dibacakan? Apakah membacakan lagu Doel Sumbang? Tidak. Apakah membacakan lagu Rita Sugiarto? Henteu. Maca kenaon atuh? Barjanji. Kisah Kanjeng Rasul.
Sebelumnya hadiah heula, membaca Al-Quran dulu, membaca sholawat. Berarti di dalamnya hal-hal baik. Diakhiri kunaon? Makan, fikuli makan. Di setiap tempat dahan. Ibadah tete. Tuhnya pekerjaan anu biasanya di ibadah, komodoi lawan pekerjaan anu hade nilaina berarti berlipat ganda menjadi di akhirat bernilai ibadah. Muludan mah. Mata masih kene aya anu sanksi kana muludan. Saha anu sanksi? Teu aya urang harus yakin rek dicarekan ku seluruh dunia oge. Nanaonan ibadah eta teh muludan bid'ah sia. Sakabeh bid'ah asup neraka. Paduli teuing. Da kuring mah teu bisa kumaha teu bisa jika batur duit pas-pasan, teu bisa barang bere sebagai wujud rasa cinta, sebagai wujud rasa bahagia terhadap kelahiran Nabi teh. Atuh ngilu-ngilu muludan. Itu kan wujud rasa cinta mah bebas. Wujud rasa cinta mah tong dicare. Ya Kanjeng Rasul itu melakukan sahabat itu, kita juga begitu. Yang penting tidak melanggar syariat. Artinya entong tepi kacul dodok timbul igal tadi, muludan tapi poho salat. Lebar ku make up, kudu make up deui. Atau rapi kecapean sehingga henteu salat subuh, itu yang tidak boleh. Pahamnya? Jadi urang kedah gaduh keyakinan yen urang mau sholawat. Acara Maulid Nabi eta teh sae sareng insyaallah kenging ganjaran. Anu paling penting sanes hungkul kenging ganjaran. Akan tetapi engke urang kenging syafaatul ummah di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Non margina margi engke teh saur Kanjeng Rasul setiap jalmi teh bakal dihijikeun dengan orang yang dia cintai. Lamun urang resep ka Persib, engke tidak akhirat barang di Persib. Di akhirat teh resep kana manuk, itu aneh manuk. Resep mancing, gitu. Resep ka Rita Sugiarto, ka itu udah lapisa, begitu gage oe, gitu. Resep ka Kanjeng Rasul mah, urang teh bakal disarengkeun sareng Kanjeng Rasul. Salah satuna kumaha? Saur Kanjeng Rasul, man ahabba syai'an kafura dzikru. Saha jalma anu cinta kana hiji perkara, pasti seueur nyarioskeun nana. Cinta ka Kanjeng Rasul, maka sing seueur maca sholawat. Cinta ka Persib pasti diobrolkeun teh si eta ngobrol teh Persib deui. Resep kana manuk ngobrol teh manuk we. Anu ditonton tina YouTube teh manuk we. Padahal soalna kitu-kitu keneh. Tapi resep ka Kanjeng Rasul salah satu dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.